فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mushola yang kita cintai, rumah Allah Subhanahu wa taala, mushola Ashabah, dalam rangka membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Amirul Mukminin fil Hadis, itu Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Pardizbah, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dengan kitabnya yaitu kitab Adabul Mufrad, kitab yang beliau susun berkaitan dengan adab. Dan kita masih pada adab yang pertama dari kitab ini, itu berkaitan dengan adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua. Bab-bab yang akan kita lalui berkaitan dengan adab kepada kedua orang tua, beliau bawakan bab yang begitu banyaknya, ya, bab yang berkaitan dengan seorang anak yang wajib berbakti kepada ibu bapaknya. Dari sini, ikhwan, kita dapat pahami bahwa agama Islam sangat memperhatikan atau mendudukan kedua orang tua di tempat yang mulia, bahwa seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, berkaitan dengan adab
kepada kedua orang tua, beliau bawakan begitu banyaknya adab, puluhan adab. Baru setelah itu beliau melanjutkan kepada adab yang lainnya dengan membawakan puluhan hadis sampai 90 lebih hadis yang berkaitan dengan adab kepada kedua orang tua. Dan kitab ini, ikhwan, merupakan bagian dari atau beliau tulis khusus berkaitan dengan adab, dan sisanya atau sebagian hadis yang berkaitan dengan adab itu bisa kita dapati di kitab Sahih Bukhari. Dan kitab Adabul Mufrad terkadang hadisnya juga ada dalam kitab Sahih Bukhari, dan terkadang atau lebih banyaknya tidak ada kita dapatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Kita lanjutkan bab yang ke-9 dari kitab Adabul Mufrad. Beliau memberikan judul bab yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Bab wajibnya berbakti kepada kedua orang tua selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ini bab berkaitan dengan kita wajib mentaati, melaksanakan apa yang diperintahkan kedua orang tua kita selama perintah tersebut tidak mengandung maksiat. Ada 3 buah hadis yang akan beliau bahas atau yang beliau masukkan dalam bab ini, akan tetapi satu hadis telah kita bahas karena Imam Al-Bukhari sebagaimana kebiasaan beliau, sebagaimana juga di Sahih Bukhari, mengulang-ulang hadis. Ya, karena yang harus kita pahami, ikhwan, kitab ya seperti kitab Adabul Mufrad dan juga Sahih Bukhari itu bukan sekedar mengumpulkan hadis. Jadi harus kita pahami bahwa Imam Al-Bukhari ketika memasukkan hadis, ribuan hadis dalam kitab beliau, ya, bukanlah semata-mata mengumpulkan hadis, akan tetapi setiap hadis yang beliau masukkan dalam kitab beliau, baik kitab Adabul Mufrad maupun kitab Sahih Bukhari, itu ada faedah atau yang kita kenal dengan fikih. Ya, ini yang ingin disampaikan oleh beliau. Nah, kalau beliau berkaitan dengan masalah ahkam, akan dibahas nanti. Ini berkaitan dengan hukum. Ya, kita kenal dengan nanti mazhab, pendapat yang dibangun di atas dalil. Ya, makanya jangan kita heran kalau seandainya hadis ini kok sudah ada di bab ini, padahal sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Ya. Hadis yang ke-18, hadatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz qala hadatsana Abdul Malik ibnu Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah Al-Basri laqituhu bi Ramlah qala hadatsani Rashid Abu Muhammad an Syahr bin Haushab an Ummi Darda an Abi Darda, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, Ummi Darda istrinya dan suaminya Abi Darda. Jadi hadis ini, ikhwan, berasal dari sahabat yang mulia Abi Darda. Lalu hadis ini didengar atau diperdengarkan, disampaikan kepada istrinya yaitu Ummi Darda. Lalu Ummi Darda menyampaikan kepada tabi'in yaitu Syahr bin Haushab.
seterusnya sampai Bukhari. Apa kata Abi Darda? Qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in la tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta aw huriqta wa la tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah wa la tashrabanna al-khamara wa innaha miftahu kulli syarrin wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma wa la tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta wa la tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka wa anfiq min tawlika ala ahlika wa la tarfa' asaka an ahlika wa akhifhum bil fillahi azza wa jalla. Tetapi Darda Ausani Rasulullah SAW telah memberikan wasiat kepadaku dengan 7 wasiat. Jadi Nabi pernah berwasiat kepada Abi Darda dengan 7 wasiat. Yang pertama apa? La tusyrik billahi syai'an. Jangan engkau berbuat syirik dengan sesuatu apapun, ya, walaupun sampai engkau kalau bahasa dimutilasi, dipotong anggota tubuh kita, mutilasi, ya, au hurikta, atau engkau dibakar. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun konsekuensinya engkau nantinya akibatnya engkau akan dimutilasi atau dibakar, ya, karena tidak mau berbuat syirik. Yang kedua, jangan kau tinggalkan sholat yang wajib dengan sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkannya karena dengan sengaja, maka tidak ada penghalang baginya, itu dia dihukumi kafir, ya, bahkan, ya, kita dikatakan murtad, ya, keluar dari Islam, meninggalkan sholat karena sengaja. Nah, wala tashrabannal khamara, jangan kau meminum khamar. Sesungguhnya khamar adalah pintu seluruh keburukan. Dan jangan engkau wa'ati' walidaik, dan taatilah kedua orang tuamu, ya, wa in amaraka, walaupun mereka memerintahkanmu, ya, atau engkau mematuhinya, mentaatinya, ya, dengan konsekuensinya keluar takhruja min dunyaka, engkau keluar dari duniamu. Maksudnya di sini, ikhwan, maksudnya ketika kita mentaati kedua orang tua kita, kita meninggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, ya, jika itu memungkinkan maka keluarlah. Ya, maksudnya di sini kata ulama, misalnya seorang dia safar atau merantau ke negeri, ya, keluar dari kampungnya untuk bekerja, ya, dan di sana ternyata pekerjaan tersebut, ya, lebih membuat, dalam artian penghasilannya mungkin hasil yang dia raih begitu banyak dibandingkan dia ada pekerjaan di rumah misalnya di kampungnya, ya, dan itu tidak sebanding besar penghasilannya, maka ketika orang tua kita suruh kita pulang ke rumah, ya, tinggalkan pekerjaanmu, ya, balik ke kampung, cari kerja di kampung saja, maka lakukan, ya.
Ya, kalau seandainya itu apa sampai meninggalkan perkara duniamu. Kemudian yang berikutnya ikhwan, wasiat Nabi SAW kepada Abu Darda, wala tunazi'anna, dan jangan engkau keluar dari ya ulil amri, ya itu berontak, ya atau berlepas diri, atau istilahnya apa, seorang tidak mengakui ulil amrinya, bahkan dia mungkin menganggap bahwasanya saya yang sepantasnya yang layak jadi ulil amri pada orang ini. Gitu. Ya, dan orang seperti ini banyak pada zaman ini, Pak, ya. Ya, wala tafrir minadz-dzahfi, dan jangan engkau ya lari dari medan perang, walaupun ketika engkau tetap maju dalam medan perang dan engkau akan binasa meninggal, sedangkan sahabat-sahabatmu pergi ya pada kabur misalnya. Wa anfik min taulika ala ahlika, dan berilah ya maksudnya adalah memberikan infak ya harta ya kepada keluargamu. Itu hendaklah engkau itu berinfak, bersedekah kepada keluargamu, maksudnya kepada anak dan istrinya, ya. Dan jangan engkau, ini ada beberapa riwayat ya di sini dari kalimat tersebut, kalau dalam sini seolah tidak boleh memukul, dan engkaulah mengangkat tongkatmu. Maksudnya apa? Ini soal ibarat tidak boleh memukul anak dan istri. Ya. Akan tetapi wa akhifhum fillah, sambil lembut-lembutlah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain apa? Justru apa? Ya, kalau seandainya ketika misalnya seorang istri itu melakukan maksiat, ya, maka ketika kita nasihati dengan lisan enggak bisa, maka pukul. Silakan dipukul. Kita bahas hadisnya tentang masalah ini. Ya. Kalau dengan cara dipukul itulah solusinya, maka silakan dipukul. Itu maksudnya. Nah, ini dia 7 wasiat Nabi SAW kepada Abi Darda radhiyallahu anhu. Ya, yang pertama ikhwan, yaitu berkaitan dengan ya isyrak billah. Ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini telah sering kita ulang-ulang, yaitu ya dosa besar yang paling besar. Akan di hadis yang ke-15 kita bahas ya. Antara dosa besar yang paling besar yang pertama apa? Ya, al-isyraku billah. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa yang paling besar mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ini ikhwan ini kaitan dengan tauhid. Oleh karena itu kajian tauhid kaitan dengan tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, kajian yang seharusnya dikaji dan terus dikaji ya. Karena ini penting. Karena orang yang tidak memahami tauhid, lalu dia terjerumus pada kesyirikan, meninggal dia dalam kesyirikan, belum sempat bertaubat, maka apa? Dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan perbuatan syirik ikhwan banyak jenisnya. Itu dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitabnya Kitabut Tauhid. Jadi syirik itu bukan semata-mata misalnya berhala, disembah, disujud, enggak. Ya. Jenis kesyirikan itu beraneka ragam. Ya, ada syirik dalam bentuk perbuatan, sujud, ya, ruku yang jelas. Ya. Ada yang dalam bentuk apa? Keyakinan. Itu syirik. Meyakini sesuatu, ada yang mampu apa? Mendatangkan manfaat, menolak mudarat itu syirik.
Adalah kesyirikan dalam bentuk apa? Lisan. Seorang berucap kufuran. Ya, ada kalimat-kalimat kekufuran. Walaupun ini ada yang dalam kategori dia syirik kecil, ya, sebagaimana apa? Contohnya misalnya contoh kecil, seorang bersumpah kepada selain nama Allah. Sering kita dengar apa? Bagi kaum muslimin, wallahi wa rasulihi. Demi Allah, demi Rasul, ini syirik. Ya cukup wallahi, demi. Jika kata bilang demi Allah, demi Rasul, ini syirik. Antum bersumpah kepada selain Allah, bersumpah kepada Nabi SAW, nggak boleh. Ya, ya, itu. Ada lagi kesyirikan dalam bentuk apa? Ketaatan. Seorang ketika dia taat, tunduk, patuh terhadap perintah atau ajaran yang bukan dari Allah dan juga tidak pernah Nabi SAW sampaikan, itu mungkin berasal dari ustadznya, dari ulamanya, dari kiainya, maka ini syirik. Ya, bentuk kesyirikan dalam ketaatan. Itu yang terjadi pada ahlul kitab yang Nabi SAW katakan kepada Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim, ya, ketika mendengar ayat tentang masalah kaitan ketika Allah katakan bahwasanya apa? Orang-orang Nasrani itu menjadikan arbaba min dunillah, ya, di mana mereka para ulama mereka jadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Adi bin Hatim enggak terima. Jika dia Islam, ya, dia enggak terima bahwasanya apa? Enggak pernah itu kami menyembah rahib-rahib kami, ahli ibadah kami, ulama kami. Ya. Tapi kok dikatakan apa? Itu syirik. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada beliau radhiyallahu anhu, bukankah kalian dahulu ketika Allah mengharamkan sesuatu perkara, lalu rahib kalian malah menghalalkannya, lalu kalian mengikutinya? Sebaliknya ketika Allah menghalalkan suatu perkara lalu mereka mengharamkannya. Ya, apa jawaban Adi? Na'am. Fatilka ibadatu. Begitulah bentuk ibadah mereka. Ini konflik. Seorang ketika dia mengikuti ulama atau kiai, ustaz, ya, jika dia tahu itu haram, lalu karena dia mengikuti fanatik kepada gurunya, kata gurunya ini halal, boleh, nah, itu bentuk kesyirikan. Nah, ini yang harus kita pahami, ikhwan fillah. Ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitabut Tauhid. Ya, Kitabut Tauhid. Nah, di sini, ya, ada pembahasan bahwasanya apa? Kita tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sampai apa? Kita dipaksa untuk mensekutukan Allah, ya, berbuat syirik, kita nggak mau. Apa konsekuensinya? Kalau engkau nggak mau mensekutukan Allah, atau kalau ketika engkau nggak mau bersyirik, menyembah patung misalnya, ya, melakukan kesyirikan ini, menyembelih ini misalnya, maka engkau akan dimutilasi atau dibakar. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihis. Jangan, ya, pertahankan keimanan itu walaupun sampai kita dihilangkan nyawa kita. Hadis ini, ikhwan, dijelaskan oleh ulama Allah taala bahwa berkaitan dengan bolehkah seseorang itu mengucapkan kesyirikan, ya, atau melakukan suatu kesyirikan jika dia dipaksa. Maka dari sini dirinci oleh para ulama rahimahullahu taala berkaitan dalam masalah ini bahwa yang harus kita pahami, ikhwan, ya, terdapat ayat, ya, yang berkaitan dengan seseorang yang dipaksa, ya,
Nah, jadi yang harus kita pahami di sini ini berkaitan dengan kisah ya, satu keluarga dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka masuk Islam di Mekah, kemudian satu keluarga disiksa. Siapa itu? Yasir. Nah, Yasir dan keluarganya. Yasir, istrinya dan anaknya siapa? Ammar bin Yasir. Ya, Yasir, istrinya dan anaknya. Bahwa di awal-awal ya, di mana sebagian sahabat yang masuk Islam itu disiksa oleh orang kufar, musyrik, kaum kafir Quraisy. Ya, di antaranya adalah Yasir dan keluarganya. Sebutkan dalam riwayat bahwasanya pertama Yasir dan istrinya itu dibunuh oleh orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy. Ya, terbunuhlah Yasir dan terbunuh jugalah istrinya. Dan terakhir tinggallah anaknya yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ketika Ammar ingin dibunuh, ya, dipaksa untuk ya kembali kepada agama sebelumnya, ya, maka apa yang dilakukan oleh Yasir? Dia pun mengikuti apa yang diperintahkan, karena jika engkau mengatakan ya, maka engkau akan terbebas, tidak akan disiksa bagi dibunuh. Maka Yasir pun mengucapkannya kalimat kufur, bahkan beliau pun mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru Ammar pun dilepaskan. Ammar dilepaskan, dia bebas, lalu dia ceritakan kisah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi mendengarnya, maka Nabi mengatakan, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana dengan hatimu? Ya, maksudnya apakah yang kau ucapkan itu sesuai atau yang dibenarkan oleh hatimu? Apa kata ya Ammar? Utma'inna bil iman. Ya, bahwasanya tetap saya masih dalam keimanan. Ya, dan ucapan yang saya ucapkan tersebut ya terucap karena terpaksa. Ya, bukan karena keridoan. Hati beliau tetap dalam iman, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap mengibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ya, maka dari sini ikhwan fiddin ya berkaitan dengan kisah ya Alu Yasir, turunlah ayat ya di dalam surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man akriha wa qalbuhu mutma'inna bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah, illa kecuali ya orang yang dipaksa kafir. Ya, man akriha wa qalbuhu, dan man ukriha wa qalbuhu, dan hatinya masih tetap dalam keimanan. Ya, tetapi orang yang berlapang dada untuk kekafiran tersebut, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Maka di sini ikhwan fillah berkaitan dengan masalah ini ya. Pertama, bahwa ketika kita dipaksa untuk
mengatakan ucapan kufur atau berbuat kesyirikan, maka yang harus kita pahami ada dua sikap. Sikap pertama adalah kita tetap dalam keimanan, tidak mematuhinya, walaupun konsekuensinya kita dibunuh, ya, dibunuh. Yang kedua, boleh kita mengucapkan kekufuran atau mengikuti apa yang diperintahkan, akan tetapi dengan catatan iman kita atau hati ini tetap beriman. Akan tapi di sini jelas ulama ada rinciannya. Kapan seseorang itu dibolehkan? Ya tidak semua dipaksa itu. Seantum diajak wisata religi, cari rebudut religi itu ini yang ngambil berkah itu. Bukan akhir Contoh kita pergi ke Sunan Ampel misalnya, yuk ajak pergi wisata sambil beribadah. Kenapa? Kesyirikan. Antum datang ke kuburan, ngapain? Minta berkah. Maka di sini dilihat. Kalau ada dikatakan, kenapa pergi? Paksa, Ustaz. Nanti kalau nggak pergi, apa? Dicabut status PNS-nya begitu. Coba. Atau dipindahkan. Perhatikan di sini, Pak. Kapan kita dibolehkan? Maka jelaskan ulama, pertama yang dibolehkan tersebut itu kalau seandainya memang benar-benar itu mengantarkan kepada kita kepada ancaman yang berdampak kepada jiwa kita. Misalnya tadi kita dibunuh, dipenggal, atau dengan siksaan yang dengan itu kita nggak sanggup misalnya, benar-benar maka itu silakan. Maksudnya itu ketika kita tidak mengikutinya, jelas konsekuensinya nyawa melayang, pasti itu. Nggak ikut, bunuh. Itu baru boleh. Akan tapi jika hanya sekedar misalnya nanti kalau nggak ikut dipotong gaji, dipotong tunjangan, atau mungkin hanya kalau sini di penjara, maka ini tidak boleh ini kesyirikan. Karena ini kesyirikan. Dosa besar dan paling besar jika kita pergi nanti antum ke sana naik bis, tabrak. Pulang ke sana tabrak. Mati dalam keadaan syirik. Naudzubillah min dzalik. Kita tahu itu syirik. Jadi ini dirinci ulama kapan itu dibolehkan. Jadi bukan sekadar dipaksa. Pokoknya dipaksa boleh, enggak. Itu. Jadi yang diboleh di sini adalah kalau seandainya benar-benar membahayakan, yang terancam nyawa kita. Ini yang dialami oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Fitnah yang beliau alami beserta para ulama yang ada di negeri Irak ketika itu di Baghdad. Ulama di sana banyak, ulama sunnah banyak, tetapi mereka diberi fitnah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pemimpin, bahkan 3 pemimpin diwarisi. Bukan pemimpinnya, tapi pemimpin ini memiliki orang dekat dari tokoh Ahlul Bid'ah, itu pemahaman Mu'tazilah. Terpengaruh
Ya, ibaratnya menteri agamanya lah. Ya, itu benar-benar mempengaruhi ya penguasa ketika itu sampai apa rakyat itu wajib mengucapkan kalimat kufur. Apa itu Pak? Al-Quran makhluk. Ini kufur. Ya, Al-Quran itu makhluk, maka semua rakyat harus mengikutinya. Bahkan ulamanya itu dipaksa karena tentu ya ulama sangat mempengaruhi. Ketika ulama mengatakan rakyat akan ikut. Sebagian para ulama ketika itu mengambil sikap ini. Karena jika tidak mengikutinya dibunuh, disiksa sampai dibunuh. Kecuali Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lain yang sahabat beliau ini yang mengikuti jejak Imam Ahmad meninggal. Tinggal Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad tetap disiksa. Kenapa ikhwan? Karena ucapan beliau sangat berpengaruh pada masyarakat. Ya. Sehingga ditunggu oleh kaum muslimin apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad nanti. Ya, maka beliau disiksa, dipenjara dan cambuk. Tapi beliau tetap mengambil sikap tidak mau mengucapkannya. Al-Quran kalamullah wa yurmah. Bersabar beliau sampai datang sahabatnya mengatakan, wahai Imam, ya, kita seperti ini. Apakah ada cara yang lain yang terbaik sehingga engkau tidak lagi disiksa? Maksudnya apa? Sahabatnya memberikan solusi gimana kalau memberontak. Apa jawaban beliau? Isbiru. Bersabarlah kalian sampai orang-orang yang buruk berhenti, diistirahatkan dan digantikan orang-orang yang baik. Itu ucapan Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau seandainya ucapan ini dengar oleh kaum muslimin di negeri ini dan di seluruh negeri kaum muslimin, insyaallah dia akan meraih apa yang diraih oleh Imam Ahmad. Bersabar, berganti 3 pemimpin kita itu. Ya, sehingga Allah gantikan yang berikutnya, yang keempat, itu pemimpin Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga tertahanlah sampai kalimat atau akidah tentang Al-Quran kalamullah tetap tidak berubah. Akidah ini dipertahankan. Begitu. Dan ketika itu tersebarlah. Ya, hiduplah sunnah, matilah bid'ah. Ya, dan ucapan Imam Ahmad itu benar. Setelah Allah Subhanahu wa takdirkan beliau meninggal dunia, ikhwan, maka disebutkan dalam riwayat kisah beliau, hampir seluruh masyarakat menyegerakan atau mengantarkan jenazah beliau untuk makam. Perasaan. Oh iya. Ada dulu, silakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din, khawatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini kan kisah dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Jadi ketika wafatnya beliau, disebutkan dalam kisah bahwa hampir seluruh kaum muslimin itu mengikuti, ya, berkumpul menyolati jenazah beliau. Sampai-sampai disebutkan bahwa saking ramainya manusia berkumpul, maka orang-orang yang mendekati rumahnya sekitar itu membukakan pintunya, silakan kalau ingin duduk silakan ambil duduk. Ya. Disebutkan bahwasanya itu sampai 1 juta orang, kirakan apa? 1 juta kaum muslimin yang menyolati Imam Ahmad bin Hanbal. 1 juta itu kira-kira apa?
Tidak banyak kan? Lalu apa kata ulama? Setelah menjelaskan tentang kisah kisah di mana kaum muslimin menyolati menyegarkan jenazah beliau. Kalau sekiranya Imam Ahmad bin Hambal mengajak kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasa ketika itu, bisa nggak? Bisa. 1 juta. Ya, yang di sana aja dulu, yang istiwa kemana aja, 1 juta hancur kan? 1 juta. Tapi kan itu caranya, kuat. Karena ini bukan cara Islam. Memberontak, melaksanakan demokrasi ya. Bukan cara Islam. Ya, akan tapi caranya adalah sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasul sabdakan. Tidak ada ayat satupun ayat yang menyuruh kita untuk memberontak kepada penguasa. Ada Pak? Hah? Tidak ada satupun hadis yang menyuruh kita untuk memberontak kepada penguasa. Justru sebaliknya, dan begitu banyaknya hadis yang menyuruh kita untuk bersabar dan bersabar. Di antaranya hadis ini, tidak boleh kita memberontak. Wala tunazi'anna wulatal amr. Jangan engkau berlepas diri ya dari ulil amri, memimpin. Ya, menganggap ulil amri enggak becus. Bahkan wa in ra'aita annaka anta. Kalau saya gampang gitu. Ya, seperti itu Pak ya. Orang kadang ngomongnya bisa Pak ya. Masa ngurus negara enggak bisa. Kalau saya tadi udah selesai itu. Padahal jangankan ngurus negara, ngurus rumah sendiri aja. Istri 1, anak 1, enggak becus. Bagi 4 istrinya Pak. Udah. Jangankan 1 negara Indonesia ini, 1 RT. Enggak becus. Nah, itu kadang orang kalau ngomong bisa Pak ya. Hantu banyak kadang di dunia maya, di net di Facebook, di mana di komentar. Ya, padahal dulu dia milih. Setelah dipilih, nyesal ya. Ini yang harus kita pahami, ikhwan. Dan ini akidah dan prinsip dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tercantum dalam kitab-kitab akidah para ulama, di antaranya kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hambal. Tidak boleh memberontak kepada penguasa. Ya, tidak boleh. Justru yang kita akan lihat dan saksikan, yang pertama kali jelas dalam Al-Qur'anul Karim kita dapatkan kisah-kisah para nabi yang berhadapan dengan pemimpin penguasa ketika itu. Apa yang mereka lakukan? Bersabar. Musa alaihissalam bersama berhadapan dengan Firaun. Bersabar. Ibrahim alaihissalam dengan rajanya Namrud. Bersabar. Tidak ada satupun di antara para nabi itu mengajak umatnya memberontak. Ya, maka kita katakan di dalam Al-Qur'anul Karim kisah-kisah para nabi tersebut bukan semata kisah cerita, pasti mengandung ibrah, pelajaran yang harus kita ikuti. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana kita menghadapi Ustaz pemimpin kita pada hari ini yang kita zalim, apa jawabannya Pak? Bersabar. Karena kita tidak yakin dan tidak tahu apakah pengganti beliau setelah beliau apakah pasti baik. Yakin Pak? Setiap 5 tahun nyesal. Dah ganti, kirain ini yang baik, rupanya piye.
Enak zamanku, nah, itu ada bahasa Japanya kan? Gimana enak zamanku kan? Gitu. Ya, kata seperti itu. Gimana enak kan zamanku? Nah, gitu. Ya, seperti itu. Menyesal. Yang kedua, adanya orang-orang yang apa? Sebelum dipilih provokator. Nanti kalau dia naik sekian, begini. Dakwah ini kajian kita akan dibubarkan, dicekal. Alhamdulillah Pak, masih bisa kajian Pak. 10 tahun memimpin beliau, semoga Allah menjaga beliau, dilanjutkan oleh anaknya, tetap kita kajian. Nggak ada larang. Jadi mana isu-isu yang PKI apa, Syiah, mana? Nggak ada. Nah, ini yang harus kita pahami, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Karena ini prinsip ya dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Kaitan dengan pemimpin, sikapnya jelas. Taat. Ya, kecuali ketika mereka merintahkan kepada maksiat. Seperti hadis ini, ya, gitu juga dengan orang tua kita. Lihat yang ke ya, wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Ya, taatilah kedua orang tuamu. Ya. Ya, kecuali kalau dalam babnya malam yakun maksiat. Berdasarkan keumuman hadis, la ta'atu ya fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khawfidin khawtufillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada pembahasan tentang la tusyrik billah syai'an wa in kuti'ta au huriqta. Itu wajibnya kita tidak boleh mensekutukan Allah walaupun sampai kita dimutilasi atau dibakar. Maka ada dua pembahasan amal ini, ya, apakah boleh seseorang itu mengambil sikap ya mengikuti, akan tapi hatinya masih beriman, atau dia tidak mengikutinya, konsekuensinya dia akan dibunuh. Maka dijelaskan ulama Pak, dari dua sikap ini mana yang terbaik? Yang terbaik adalah apa? Ya, kalau kita pilihan, ditanya mana yang baik, tentu yang terbaik adalah kita tidak mengikutinya walaupun sampai nyawa kita akan dibunuh. Satu dipaksa untuk ya nyembah fulan, kalau nggak nyembah bunuh. Ya, misalnya kalau hidup di zaman Fir'aun misalnya suruh nyembah Fir'aun, nggak mau, dibunuh. Ya, nggak ikut, udah. Itu yang terbaik. Walaupun apa tadi? Kalau seandainya memang diancam dibunuh, kita boleh apa? Ya, melakukannya, tapi syaratnya apa? Hati kita tetap beriman. Nah, kisah masalah ini juga ikhwan fillah, kisah yang ada kita tauhid, yaitu tentang ya seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan apa? Masuk neraka karena seekor lalat. Hadisnya, hadis ketiga itu ada dalam kitab tauhid, di mana suatu kampung itu ada syarat ketika kalau ada musafir ya lewat suatu tempat misalnya, itu ketika melewati kampung ini Pak, maka syaratnya apa? Harus menyembelih ya binatang. Ya, harus ada yang disembelih lalu diberikan kepada Tuhan mereka, sembahan mereka. Maka lewatlah dua orang laki-laki, si A dan si B. Si A lewat yang pertama, diperintahkan kalau mau lewat sini syaratnya apa? Boleh, silakan lewat. Syaratnya apa? Harus menyembelih ya hewan lalu disembahkan kepada sembahannya. Apa jawabannya? Nggak punya, nggak bawa ayam kan?
nggak bawa kambing. Apa jawabannya? Sembelihlah walaupun seekor lalat. Ambil lalat, ya, dibunuhnya lalu diberikan. Lalu apa? Silakan masuk. Tapi apa akibatnya? Fadakhalan masuk neraka. Lagi yang kedua, lewatinya. Lalu apa? Sama perintahnya, beri sesembahan yang disembahkan kepada tuannya ini. Apa jawabannya? Aku tidak mau menyembelih kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya kalau enggak mau. Ketika dia tidak mau, akhirnya apa? Dia yang disembelih. Fadakhalal jannah. Itu kisah, ya, yang dialami oleh umat sebelum kita. Nah, kemudian yang khawarifiddin berkaitan dengan tarkus sholat, meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat wajib. Kalau sunnah nggak apa-apa, tidak damatian seorang yang meninggalkan sholat sunnah maka yang hilang apa? Keutamaannya. Ya, dia tidak berdosa. Ya, misalnya antum nggak sholat sunnah, subqobliyah, ba'diyah, secara hukum tidak dikatakan kafir. Ya, tapi apa? Hilangnya keutamaan. Hilangnya keutamaan. Ya, sedangkan sholat wajib itu wajib kita lakukan, ya, tidak boleh kita tinggalkan. Apalagi apa? Meninggalkan sholat karena sengaja. Ya, beda kalau kita tinggalkan karena lupa, nanti dikodok. Ya. Tapi kalau seandainya kita tinggalkan sholat karena sengaja, maka ini bisa menjadi apa? Kafir. Oleh karena itu, ikhwan fillah, khilaf di antara ulama apa hukum orang yang meninggalkan sholat karena sengaja. Apakah kafir atau tidak? Sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena sengaja tapi dia tetap meyakini sholat itu wajib, maka apa? Tidak kafir. Sedangkan sebagian ulama mengatakan jika seorang meninggalkan sholat karena sengaja walaupun dia meyakini sholat itu wajib, kafir. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan sholat karena sengaja dan meyakini sholat itu tidak wajib, maka jelas sepakat mereka apa? Kafir. Ya. Yang jelas, ya, orang yang meninggalkan sholat karena sengaja ancamannya adalah neraka. Bukan ada neraka khusus bagi mereka. Apa itu? Neraka saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Perkataan di surga kepada ahli neraka, tanya kenapa engkau masuk neraka saqar? Apa jawabannya? Dahulu di dunia aku tidak melaksanakan sholat. Nah, ini harus kita pahami, ikhwan fillah. Kemudian yang ketiga yaitu minum khamar. Minum khamar jelas dosa besar. Maka apa disebutkan dalam sini apa? Bahwasanya fa innaha miftahu kulli syarr. Khamar itu adalah pintu dari setiap keburukan. Orang yang minum khamar maka apa? Nanti bisa berzina. Apalagi membunuh, ya, merampas harta orang, ya, dan yang lainnya, sampai dia melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, kayak orang gila gitu. Ya, nah ini dia keadaan orang yang minum khamar. Ya, makanya khamar itu dilarang Islam, walaupun ketika pengharaman tersebut ya bertahap-tahap. Karena bangsa Arab dahulunya minum khamar itu kayak minum kita apa? Kopi, Pak, ya. Minuman sehari-harinya. Jelas itu sesuatu yang mendoratkan, ya, menghilangkan akal. Oleh karena itu, ya, syariat mengharamkan minum khamar karena fa innaha miftahu kulli syarr.
Kemudian yang berikutnya adalah ini inti dari bahasa kita, bahwasanya apa? Wajibnya kita mentaati kedua orang tua kita. Wajibnya kita mentaati kedua orang tua kita, walaupun seandainya itu mengakibatkan kita keluar dari dunia kita, maka lakukanlah. Jadi contohnya tadi, ketika antum kerja di merantau, ya penghasilannya lebih besar daripada kerja di kampung, tetapi ketika orang tua kita menyuruh kita pulang kampung, maka apa? Pulang. Jangan sampai kita apa? Tetap bertahan kerja di tempat perantauan, kemudian orang tua kita dalam keadaan apa? Sedih dan ya murka. Ini konflik. Ya, ini yang harus kita pahami. 6. Kemudian juga perhatikan ini tadi wala tunazi'anna, yang berkaitan dengan memberontak. Yang tadi singgung ya masa tadi dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak boleh kita memberontak kepada penguasa, ya Amirul Mukminin, orang yang telah diangkat oleh ya kaum muslimin dengan sistem apapun, baik sistem yang syariat sesuai dengan syariat atau yang tidak sesuai dengan syariat, baik dengan cara yang benar atau dengan cara kudeta. Ya, si A mengkudeta si B, ya berhasil, naiklah si A. Kita wajib mentaatinya jika dia seorang muslim. Sebagai hadis Nabi SAW, ya, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya, di antara kalian yang berumur panjang akan menyaksikan perselisihan yang begitu banyak. Ya, apa Rasulullah wasma wati wa in amara, seterusnya ya taatilah jika yang memimpin, walaupun yang memimpin adalah seorang budak Habasyah. Ya, disebutkan ulama apa? Seorang budak menjadi pemimpin ini tentu apa? Dia meraih kepemimpinan apa? Dengan cara yang tidak benar. Tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, ya maka wajib kita untuk mentaati. Nah, kemudian ikhwan fillah khatafillah, yaitu berkaitan dengan kabur dari medan perang. Ketika perang itu apa? Ketika sudah berhadapan dengan musuh, maka apa? Tidak boleh kabur, lari. Termasuk dosa besar. Hanya perang itu enggak sembarangan. Ya, mental harus kuat. Megang senjata, kalau kita mungkin sekarang pakai senjata yang canggih, harus benar-benar ya menguasainya. Takutnya dah sampai ke medan perang gemetar, Pak. Tank itu gemetar, saking apanya itu, takutan itu. Karena hakikat dari perang tersebut, ikhwan fillah, harus kita pahami. Ya, tujuannya adalah untuk agar tegakkan kalimat la ilaha illallah. Bukan semata-mata antum perang mati orang kafir, enggak. Dia ada bunuh kita, Pak Ustaz. Jadi kita bunuh, enggak. Betapa banyak orang-orang kafir yang dahulu membunuh kaum muslimin, apa terjadi? Ketika mereka ya setelah Fathul Mekah masuk Islam. Apakah Nabi bilang jangan bunuh aja gitu? Terima masuk Islam. Karena yang inti dari jihad ya antakuna kalimatullahi al-uliyah. Jihad yang sebenarnya adalah ketika tegaknya kalimat la ilaha illallah. Agar kaum semua manusia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari jihad itu. Bukan asal-asal bunuh aja tidak. Ya, maka sebagian kaum muslimin tidak paham tentang jihad, yang penting bunuh. Begitu. Kisah sahabat ketika duel sama orang kafir, dia sudah menang, mau
ditebas, apa kata orang kafir itu? La ilallah. Langsung tebas. Disampaikan kisah Nabi SAW. Nabi apa? Marah. Karena orang itu mengatakan la ilaha illallah. Dia bilang enggak Rasulullah. Dia kan karena ketakutan Rasulullah. Ya, dan mau mati, makanya dia ingin apa? Apakah engkau telah membelah dadanya? Nah, gitu. Nah, ini yang harus kita pahami, konflik. Maka butuh yang namanya jihad itu apa? Apakah masalah fisik? Masalah iman. Masalah ilmu dalam berjihad. Makanya dalam kitab fikih ada kitab apa? Babul jihad. Ya, kalau belum pelajari, ya jangan. Ya, asal-asal jihad. Sehingga apa? Kita tadi pergi ke jalan, demo, jihad. Coba ya, ngomong di Facebook, jihad. Gitu. Nah, baik, kemudian ikhwan fillah berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah memberikan nafkah kepada keluarga. Ya, hendaklah kita itu apa? Jangan kikir, pelit. Ya, apalagi pada anak dan istri. Karena sebagai orang itu apa? Kalau sama temannya Pak, jodoran ya. Ayo kita ngopi. Nah, bis 100.000 semalam. Itu istrinya, nih 1.000 untuk seminggu. Itu anak 10. Ada seperti itu. Atau dia sering berinfak 1 M, 1 juta, 10 juta untuk masjid misalnya, untuk sekolah misalnya. Untuk warganya 5 juta aja lah. Juta aja. Ini salah. Justru yang harus kita perhatikan apa? Keluarga kita. Ya, jangan sampai kita peduli kepada orang lain tapi tidak peduli pada keluarga, anak dan istri. Ini maksudnya. Ya, karena apa ikhwan fiddin? Memberikan nafkah kepada anak dan istri apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Antum berinfak membantu masjid, sekolah atau membantu kaum muslimin tetangga, apakah wajib? Enggak, sunnah. Kalau antum seandainya punya uang enggak bantu juga enggak apa-apa. Cuma hilang keutamaan. Tapi ketika antum punya uang, punya harta, ya tidak memberikan nafkah kepada keluarga kita, maka berdosa. Ini harus kita pahami, ikhwan fillah. Kemudian berkaitan masalah apa? Ya, memukul. Ya, atau memberi nasihat dengan cara memukul. Yang harus kita pahami, ikhwan fillah, bahwa berkaitan dengan ini, ya, seorang pertama dalam memberikan nasihat kepada keluarganya, anak dan istrinya, yang terbaik adalah dengan cara lisan. Dinasihati dengan lisan. Itu yang pertama. Misalnya ada dari istri kita, harus sebaliknya seorang suami atau anak yang contohnya ketika disuruh sholat nggak mau sholat. Sholat. Ya, sholat. Jangan nggak sholat. Tapi seandainya ketika kita dengan lisan tidak mau mengikuti, maka apa? Boleh dengan cara apa? Dipukul. Seorang anak misalnya apa? Ketika sudah berusia 10 tahun, ya disuruh sholat nggak mau, dipukul. Tapi ingat ikhwan fillah, dipukul itu bukan apa? Pukul yang membuat dia apa? Ya, misalnya patah kakinya misalnya atau memar, itu sekedarnya pukul. Ya, pukulan yang tujuannya apa tadi? Ya, memberikan nasihat. Paham kita ini pukulan yang pukul dengan apa? Pukulan orang-orang yang sedang emosi. Itu juga istri. Seorang istri misalnya, dia tidak mau taat kepada suaminya misalnya, atau dia buat perbuatan maksiat, maka boleh bagi seorang suami memukulnya. Ya. Dalam ayat surat An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusuzuhunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun.
Ya, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuz, ini bukan nusyuz. Wah, nusyuz itu adalah seorang istri yang membangkang, ya, tidak memenuhi hak suaminya, maka nasihatilah dia. Nasihat dengan lisan. Ya, tak pertama nggak bisa, kita nasihati terus. Lalu masuk tahap kedua apa? Pisahkan mereka dari tempat tidur. Ya, gitu. Mungkin kita tidur di luar, di kamar tidur. Kemudian apa? Nah, kalau juga tidak demikian, masih tetap dia melakukan apa? Pembangkangan, maka pukullah mereka. Ya, pukulan yang apa? Takdib, bukan pukulan yang sampai apa? Membahayakan, memberatkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi boleh dipukul. Ya. Dan ayat ini berlaku Pak suami pada istri. Kalau suami ada Pak gitu, bukan istri. Pak ya itu. Ya, ini untuk enggak ada sebenarnya istri bisa disuruh kalau suaminya bangkang pukul. Ya. Kalau nasihati bisa. Ya, bisa ada suaminya bang, saat bang, mau nasihati. Jangan pula bang, kayu. Ya. Baik gak nanti. Ini untuk suami, jadi suami imam, pemimpin soalnya. Ya, tapi intinya ikhwan fiddin, dalam masalah ini boleh kita memukul keluarga kita, apa istri, tapi ingat, ya ini berkaitan dengan masalah apa? Nusyuz. Jadi bab khusus tentang istri yang pembangkang. Maksudnya apa? Pembangkang di sini adalah melanggar. Ya, misalnya dia nggak mau pakai jilbab, nggak mau sholat, dan seterusnya. Ya, paham ya? Tapi kalau gara-gara buat kopi ya, itu nggak apa ya? Jangan gara-gara kopi kamu pukul. Ini hal-hal yang melanggar syariat. Ya, tidak memenuhi ya hak seorang suami, nama istri yang nusyuz. Intinya seperti itu. Ya, tetapi kembali sini apa? Bahwasanya apa? Ada faedah. Ya, kalau seandainya dengan lisan itu sudah bisa, ya lisan. Ya, mesti langsung memukul dan seterusnya. Itu turun bab tentang masalah apa? Ya, berkaitan dengan rumah tangga. Ya, berkaitan dengan masalah rumah tangga. Intinya itu ikhwan fiddin bahwa yang harus kita pahami, ya, rumah tangga itu tidak selamanya indah. Ada kalanya indah, ada kalanya apa? Penuh dengan apa? Ya, permasalahan. Tetapi hadapilah dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Kemudian di khonifidin hadis yang berikutnya kita cepat saja karena hadis ini telah kita bahas pada sebelumnya. Itu hadis irji ilaihima fa'adhikukahuma kama abakaitahuma. Itu hadis tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi ingin membaiat Nabi. Ya, lalu apa Nabi bilang apa? Bahwasanya apa? Dia pergi hijrah ketemu Nabi, meninggalkan orang tuanya dalam apa? Keadaan apa? Menangis. Nabi bilang apa? Pulang dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Bayangkan ini dia. Ketika ya seorang pergi hijrah untuk berbaiat kepada Nabi SAW, maka tetapi apa akibatnya? Orang tuanya menangis, maka apa? Hendaklah dia apa? Mendahulukan orang tua walaupun sampai tidak jadi membaiat Nabi SAW. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan, menunjukkan tentang wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita membuat mereka bersedih. Lalu kemudian ayat 20 itu juga berkaitan masalah di mana seseorang dia pergi berjihad, ya, dia pergi berjihad, ingin berjihad, tapi apa? Nabi mengatakan ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Dia jawab, "Naam." Maqala fa fiha hima fajahid. Ulanglah karena dengan engkau berbakti pada kedua orang tuanya di sana ada bentuk jihad. Apa faedahnya ikhwan fiddin? Faedahnya adalah bahwasanya seseorang yang berbakti pada kedua orang tua adalah bentuk dia jihad. Ini jihad yang syar'i yang Nabi adalah hadisnya.
seorang yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, maka itu bentuk jihad. Bentuk apa? Jihad. Bentuk jihad. Sehingga apa disebut di sini? Bahkan sebutkan bahwasanya Pak, kalau dibandingkan dengan jihad perang fisabilillah dengan berbakti kepada orang tua, maka utamaannya adalah pertama, orang yang berjihad mungkin dia akan bisa jihad mungkin sebulan sekali, Pak, ya. Itu pun ketika jihad kan seminggu lamanya, 2 minggu lamanya, atau mungkin sebulan. Tapi kalau dia berbakti pada orang tuanya, bisa apa? Bertahun-tahun, selama-lamanya. Dan tentu pahalanya, gajarnya besar. Jadi sini Pak, Konfidin menunjukkan tentang bagaimana kita wajibnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, kecuali kalau mereka menyuruh kita berbuat maksiat. Ya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk jika perintah tersebut mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang tua antum disuruh pergi, ya, ada apa namanya itu acara-acara bid'ah misalnya, atau mungkin tadi sampai ke kesyirikan misalnya, atau pergi ke tempat maksiat, ya, jangan ditaati. Atau melakukan suatu yang ya misalnya kita dilarang apa, misalnya seorang anak perempuan dilarang pakai jilbab misalnya, ya nggak boleh ditaati. Ya, ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf. Ya, ketaatan itu pada yang ma'ruf. Ya. Jadi dengan ikhwan fillah kita pahami apa? Ketika orang tua kita meminta kita pada kemaksiatan, kita tidak mengikutinya, bukan berarti dengan apa? Secara langsung apa? Kita langsung apa? Udah enggak taat semuanya, enggak seperti itu. Ya, kita tetap apa? Memperlakukan mereka dengan ma'ruf. Jadi misalnya ketika orang tua kita itu misalnya apa? Menyuruh kita bermaksiat, ya, maka kita tidak mengikutinya, akan tapi hal yang lain tetap kita lakukan. Tetap berbakti pada orang tua kita. Itu yang harus kita pahami. Sama hal ini dalam hal apa? Dalam masalah berkaitan dengan ulil amri, pemimpin. Ketika pemimpin kita menyuruh kepada perbuatan maksiat, kita tidak boleh mengikuti. Akan tetapi ketaatan itu tetap ada selama mereka menjadi pemimpin kaum muslimin. Ya, sampai engkau menyaksikan benar-benar pemimpin kita itu melakukan kekufuran yang bisa engkau jadikan hujah. Ya, selagi mereka seorang muslim apalagi sholat, maka jangan sampai kita keluar dari ketaatan. Karena ini termasuk prinsip dari Islam, bahwasanya wajibnya kita apa? Taat kepada pemimpin. Mungkin ini konfidin kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi intinya adalah yaitu berkaitan dengan adab kedua orang tua yang wajib kita taati, akan tetapi jika yang diperintahkan itu maksiat maka jangan ditaati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, waktu yang tersisa silakan untuk tanya jawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Naam. Ya. Jadi wajib banyak itu. Nah, Mikhafidin, yang bagus sekali. Apa? Nah. Jadi berkaitan dengan pajak, jelas. Ya, pajak apa? Hukumnya apa? Haram. Ya. Dan pajak itu tidak ada
yang namanya seorang muslim itu diperintahkan atau diwajibkan membayar pajak. Yang ada apa? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan upeti. Itu orang-orang apa? Di luar Islam, orang-orang Yahudi yang mana mereka tinggal di negeri kaum muslimin dibolehkan apa? Wajib bayar pajak. Jika itu dibebankan kepada kaum muslimin, maka ini tentu kezaliman. Nah, sehingga ikhwan fiddin itu ada kezaliman dan suatu yang haram, maka pertama jika kita bisa menghindarinya maka hindari. Paham ya? Akan tapi jika tidak bisa maka apa? Ya, ittaqillah. Itu wala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hendaklah kita apa? Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kita sesuai dengan kemampuan kita. Jika hal tersebut tidak bisa kita hindari, ya berarti kita statusnya dalam keadaan apa? Terzolimi. Terzolimi. Ya. Dalam artian, ya kalau kita tidak bayar pajak, maka apa? Tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Ya tentu masalah ini ada hal-hal yang berkaitan dengan pajak yang kita memang harus bayar, Pak ya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan hal yang haram, ya itu berkaitan dengan pemimpin. Kalau itu sesuatu yang bisa kita hindari, kita hindari. Jika tidak, berarti keadaan kita dalam apa? Keadaan terzolim. Dan sini ikhwan fiddin sebagai bahasa Nabi SAW berkaitan dengan masalah ini, hendaklah kita bersabar. Walaupun harta kita dirampas, itu rampas. Ya. Jadi berkaitan dengan pajak jelas haram. Dan bekerja tempat tersebut jelas itu yang haram. Hendaklah kita hindari pekerjaan seperti itu karena pekerjaan itu berkaitan dengan merampas harta seorang muslim. Tentu ini adalah kezaliman karena ya, mengambil harta seorang tanpa hak itu merupakan ya kezaliman. Ini bahaya. Dosa besar. Jangan sampai kita nanti di akhirat dituntut ya orang yang terzolimi menuntut kita karena kita telah mengambil harta. Wallahu a'lam, yang jelas ikhwan fiddin. Masalah pajak sama masalah yang lainnya. Ketika mungkin kita menyuruh kita pada perbuatan yang maksiat, ya kita tidak boleh taat. Ya, itu juga melihat maslahatnya. Berarti kita menyuruh Pak, ayo jangan bayar pajak. Ini kembali kepada kita ikhwan fiddin. Ini kaitan masalah ya sama seperti hal-hal yang lainnya. Ya, ketika kita mau tidak mau melakukannya, padahal itu haram, ya, aneh seperti itu ya kan, maka itu kita jatuh pada ya kondisi kita sedang terzolimi. Ya, misalnya kita apa namanya? Ya, mengurus sesuatu perkara misalnya dipersulit, Pak ya. Dengan cara seperti ini, kalau seperti ini dapat. Jadi kalau seandainya memang seperti itu caranya, maka lakukan. Ya, dan kita bertakwa kepada Allah Taala, ya, dan kita ya dalam keadaan terzolimi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini berikan jelas pajak itu hukumnya haram. Ada lagi yang lain? Iya. Bolehkah menceraikan istri yang selingkuh? Tes. Ya. Tes. Pertama yang boleh berkaitan dengan selingkuh. Saya pahami definisi itu apa? Selingkuh itu apakah sampai tahap yang sampai apa? Hubungan atau tidak? Ya kan?
Jadi ketika seorang istri melakukan perbuatan selingkuh, kalau masih tahapnya mungkin chattingan, ya kan, atau menaruh cinta pada seorang laki-laki, maka selagi itu masih bisa kita nasihati dan mereka dan di sini berubah, belum tidak selamat tadi ceraikan. Tapi mungkin kalau sampai tingkat yang sampai seperti itu hubungan badan, ya maka boleh dicerai, boleh dicerai. Maka yang harus kita pahami konfidin bukan serta-merta ya suatu perbuatan itu ketika kita melihat hanya sekedar pertama kali, namanya manusia ya, jadinya kontak ya, chattingan, teleponan, perusahaan ya, dan itu masih seperti tahapnya dan kita sudah langsung kita menasihatinya atau ada orang yang menasihatinya dan dia bertobat, ya tidak ya langsung diceraikan. Tidak halnya kalau saat sudah dinasihati masih kayak gitu. Lah sama suaminya, ya kan? Pilihan, ya silakan diceraikan, ya, dan juga boleh kalian bersabar dan terus dinasihati. Jadi seperti itu. Karena yang paling penting masalah cerai ini bukanlah solusi yang pertama, ya, ya. Beda halnya kalau seandainya sudah tahap yang memang kita harus menceraikannya, maka ceraikan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi harus dilihat dulu sisi selingkuhnya gimana. Ya kan? Selingkuh yang sampai tahap mana? Ya, sampai tahap. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Cukup. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.